Kateo, masa penangguhan penahananmu sampai kapan? Teman-teman tunggu main bareng kamu. Iya. Bukannya cuma 2 orang? Masih belum beres. Kamu kira aku mau di sini? 2 keluarga itu yang nggak tahu diri dan nggak mau tanda tangani surat damai. Mana aku tahu kapan bisa berakhir? Hah? Itu bukankah dia wanita itu? Ayo kita bereskan dia. Hei! Kalian mau ngapain? Jangan halangi jalan. Minggir! Wanita tua, waktu itu aku belum puas pukul kamu. Kamu datang sendiri kali ini, termasuk kalian berdua juga. Pantas dipukuli. Kalian juga pantas dipukuli. Teman-teman, kali ini saatnya kalian bela aku, yang bisa pukul mereka sampai cacat. Aku kasih mobil untuk setiap orang. Beraninya menyinggung Theo. Sudah bosan hidup ya? Kalian binatang yang melukai putriku. Aku akan lawan kalian. Berhenti! Apa yang kalian lakukan? Jangan pukul lagi, Kaki! Berhenti! Masalah sebelumnya belum selesai. Kamu bikin onar lagi. Kamu sudah bosan hidup ya? Jangan pukul lagi. Wanita tua, bukannya kamu sangat sayang putrimu? Oke, sekarang aku bawa kamu temui dia. Keluarga kalian bisa berkumpul. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Ayo, pukul dia sampai mampus. Minggir! Theo! Apa yang kamu lakukan? Sudah ayah bilang, selama masa penangguhan penahanan jangan cari masalah. Kasus kecelakaan lalu lintas belum beres. Sekarang tambah masalah lagi. Masalah yang kamu buat belum cukup banyak. Kamu cepat cari putrimu. Kamu binatang, aku nggak akan lepaskan kamu. Aku gak akan tanda tangani. Putramu pantas mendekam di penjara. Oke. Kalau nggak dikasih pelajaran, kamu nggak takut ya? Masuk. Kalian berdua, patahkan tulang di tubuhnya yang belum patah satu persatu. Aku mau dia berbaring di ICU seumur hidup. Jangan dengarkan dia. Kalau berani sentuh aku, ibuku nggak akan lepaskan kalian. Kamu mau takut-takuti siapa? Sekelompok orang rendahan. Walaupun punya sedikit uang, kalian bisa apa? Kenapa belum bergerak? Jangan sentuh aku! Minggir! Jangan sentuh aku! Yena, di mana Yena? Ini benar kamar Yena. Perawat, pasien bernama Yena dirawat di kamar 1512 kan? Kenapa gak ada? Yena ya, setelah sadar dia dipindahkan ke kamar 1506. Dia di sana. Oke, terima kasih. Sayang, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Sayang, gadis sialan ini sadar hari ini. Jadi aku datang untuk minta surat damai darinya. Gak disangka, dia seperti ibunya. Sama-sama gak tahu diri. Dia cuma seorang siswi. Bisa sehebat apa dia? Iya, aku awalnya juga pikir begitu. Siapa sangka, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Ibu dan anak ini seperti batu di lubang jamban, busuk dan keras. Bukannya di sini. Yena bilang kamar berapa tadi? Sudahlah, sekarang aku juga nggak sempat urus dia. Aduh, nggak apa-apa. Kalau nggak mau tanda tangan, kita coba keluarga yang lain. Pukuli anak ini habis-habisan, lalu usir dari rumah sakit. Akan kukabari semua rumah sakit di kota Lira, biar nggak ada yang terima dia. Pada akhirnya, dia nggak mati pun bakal cacat. Nanti kalau dilihat keluarga satunya lagi, mereka bakal gimana? Maksudmu, hukum satu untuk peringati yang lain? Orang-orang ini, kalau nggak dikasih pelajaran, mereka nggak tahu diri. Biar mereka lihat sendiri. Akibat menyinggung aku. Nanti, mereka pasti tanda tangan. Sayang, kamu paling punya cara. Memang harus begitu. Kenapa diam saja? Cepat kasih gadis sialan ini pelajaran. Aku panggil keluarga satunya lagi biar mereka lihat. Halo? Ada masalah dengan kontraknya?
Aku keluar sebentar. Kubunuh kamu! Sudah begitu lama, satu kontrak saja belum didapatkan. Sebenarnya kalian kerja apa? Sialan! Kubunuh kamu! Jangan cari alasan. Besok, kalau besok belum dapat juga, kamu angkat kaki saja. Kubunuh kamu! Lepaskan aku! Wanita sialan! Wanita sialan! Beraninya pukul aku sampai begini! Lepaskan aku! Semua gak berguna! Pukul sampai mampus! Oke, walaupun aku mati di sini, akan kuseret kalian bersamaku! Pukul! Berhenti! Siapa yang buat keributan di sini? Berhenti sekarang! Lepaskan aku! Kamu pada ini dari rumah sakit Tera kan? Kamu datang tepat waktu. Usir wanita sialan ini keluar. Ya pasti rumah sakit ini juga sudah bayar biaya pengobatan. Mana mungkin kami usir pasien? Kalau kusuruh usir, usir saja. Jangan banyak omong. Rumah sakitmu ini milik Grup Sinar. Suamiku, manajer umum Grup Sinar. Percaya atau enggak, dengan satu kata dariku, rumah sakitmu bisa tutup selamanya. Ternyata ketua dewan ada di sini. Usir wanita ini keluar. Wanita dan gadis sialan, mulai sekarang, walaupun kalian dipukuli seperti anjing mati, nggak ada rumah sakit di kota Lira yang berani terima kalian. Ayo pergi. Kurang ajar, yang kusuruh kamu usir itu dia. Maaf, saya datang terlambat. Saya nggak tahu Anda tidak ada di sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Nanti saja, tolong bantu aku dulu. Iya. Kamu sudah gila? Apa statusnya? Kenapa kamu begitu hormati dia? Seret dia keluar. Sialan, Baik. tua bangka! Kalian tunggu saja. Ayo. Lepaskan, tua bangka. Tunggu Berhenti! saja. Lepaskan! Lepaskan! Beraninya kalian! Lepaskan! Pak Denny juga sudah gila. Berani melakukan aku seperti ini. Kamu harus pecat dia. Di mana Pak Denny? Panggil dia kemari. Aku di sini. Pak Denny, dia orang. Dia orangku. Memangnya apa? Hubungan kalian? Pokoknya kamu nggak boleh singgung dia. Hei, kamu direktur rumah sakit ini. Kenapa bicara pada aku dengan sikap seperti itu? Cepat lepaskan dia dan minta maaf. Usir orang yang dia suruh. Lepaskan. Bukan cuma dia yang harus diusir. Kamu juga harus diusir. Usir aku? Aku manajer umum Grup Sinar. Kamu mau usir aku? Kurasa kamu beneran sudah gila. Masih mau jadi direktur gak? Usir mereka berdua. Dari sini. Baik. Apa yang kalian lakukan? Denny, hari ini juga bakal kupecat kamu. Jangan sentuh aku. Denny, tunggu saja. Lepaskan. Saja nanti. Aku mau lihat. Usir dia. Nggak ada masalah serius. Kepalanya terbentur. Cukup istirahat yang tenang. Terima kasih. Kalian gak peduli bahaya. Selamatkan putriku. Bu Eni, ini tanggung jawab kami. Jadi sudah seharusnya. Terima kasih juga. Sudah terus menemaniku. Kami sebelumnya nggak tahu ada ketua Dewan Grup Sinar. Mulai sekarang biaya medis putri kalian akan aku tanggung sepenuhnya. Terima kasih. Pak Denny, tolong perkuat keamanan di kamar 2 putri kami. Larang orang luar masuk. Kejadian ini gak boleh terulang lagi. Gak masalah Bu Eni. Kalau begitu kami pamit dulu. Ayo. Yana, syukurlah kamu gak apa-apa. Ibu, wanita tadi simpanan ayah di luar ya. Theo, anak haram mereka. Dia gak pantas jadi ayahmu.
Yena, kamu gak perlu khawatirkan apapun. Istirahat dengan baik. Ibu akan bereskan mereka satu persatu dan buat mereka bayar 100 kali lipat. Ayo pergi. Jangan sentuh aku. Keluar. Dengar, direktur rumah sakit sudah bilang kalian gak boleh masuk rumah sakit Tera lagi. Dengar, aku manajer umum grup Sinar. Kalian gak izinkan aku masuk rumah sakitku. Kalian kembali dan sampaikan pada Denny. Dia diboikot di seluruh dunia medis. Kalian juga. Tunggu saja dipecat. Sayang, kamu gak apa-apa? Ayo pergi. Sayang, menurutmu otak Denny itu ada masalah apa? Waktu Pak Denny lihat wali murid itu, dia seperti kena sihir dan cuma sibuk menjilat dia. Aku juga nggak tahu identitas wali murid itu. Menjilat dia? Dia bahkan berani singgung aku, manajer umum grup Sinar ini. Berarti wanita itu di atasku. Kalau begitu, berarti ketua dewan. Wanita itu sepertinya mirip Annie. Jangan-jangan beneran dia. Mana mungkin? Masa wanita sialan itu ketua dewan? Aku rasa Pak Denny pasti ada hubungan gelap dengannya dan terpikat nafsu. Makanya bela dia. Satunya wanita penggoda, satunya pria tua mesum. Benar-benar nggak tahu malu. Benar juga. Kalau itu beneran Annie, dia pasti sudah menuntut balas. Sepertinya aku salah lihat. Ayo, kita pulang dulu. Berani menyinggung wanitaku, kebuat hidup mereka menderita. Chandra, aku berencana cerai. Boleh aku pekerjakan kamu sebagai pengacaraku? Sebagai pendiri firma hukum papan atas dan pengacara top internasional, sejak aku berkarir, bayaranku gak ada yang di bawah 2 triliun. Biayanya terserah kamu. Situasinya sudah aku jelaskan tadi. Sekarang grup Sinar dikelola Sam. Aku nggak mau buat dia curiga dulu. Dia di depan, aku di balik layar. Semua yang pernah aku kasih ke dia akan aku ambil kembali. Baiklah, tadi aku cuma bercanda denganmu. Mana mungkin aku gak bantu kamu. Ngomong-ngomong, kita ini teman masa kecil. Kalau aku gak bertengkar dengan keluarga dan buru-buru pergi ke luar negeri selama 10 tahun, mungkin kamu gak akan sama pria brengsek itu. Bercanda lagi denganku. Aku cuma menyesal aku buta dulu. Sampai suka serigala berbulu domba itu. Tenang saja, aku akan pastikan reputasinya hancur dan dia pergi tanpa bawa apa-apa. Oh ya, kamu bilang biayanya terserah aku kan? Kalau begitu, 200.000. 200.000? Kejadian sebesar ini, kamu baru kasih tahu aku sekarang. Berarti kamu nggak anggap aku teman. 200.000 itu biaya kompensasi mental. Jadi bos, silakan transfer. Sudah, aku transfer. Terima kasih ya bos. Lina, undang pemegang saham untuk rapat dewan direksi. Kosongkan kekuasaan Sam di grup Sinar. Semua milikku akan aku rebut kembali. Halo, Pak Sam. Kasus kecelakaan itu sepertinya sulit diselesaikan. Aku lagi cari koneksi, tapi sepertinya perlu banyak uang. Dasar nggak berguna. Masa nggak bisa diselesaikan? Buat apa aku perlu kamu? Soal uang, biar aku yang urus. Kamu percepat saja prosesnya. Ya, baik Pak. Kenapa kartu hitam yang Annie kasih ke aku dibekukan? Sayang, lagi main ponsel. Akhir-akhir ini capek ya? Sayang, gimana pijatannya? Pijatanku lumayan kan? Sayang, kenapa kartu hitamku dibekukan? Hari ini aku traktir klien makan. Saat bayar nggak bisa digesek. Aku jadi sangat malu. Aku juga lagi pusing. Aku terima telepon kartu hitamku diduga terlibat penipuan, jadi dibekukan. Aku lagi cari cara sekarang. Entah kapan bisa diaktifkan kembali. Sayang, kalau begitu, boleh kasih aku sedikit uang dulu. Klien itu sangat sulit ditangani. Harus keluar uang banyak. Menyebalkan banget. Kenapa pukul aku? Jangan tambah masalahku. Kartu hitamku dibekukan. Aku masih pusing dan kesal. Gak ada uang untuk dipakai. Kamu malah minta uang. Tapi aku... Aku sudah kasih kamu banyak uang. Masa habis? Kenapa nggak pakai uangmu sendiri dulu?
Uangnya sudah dipakai untuk Maya dan Theo semua. Mana mungkin masih ada? Iya, kamu benar. Aku yang kurang pertimbangan. Aku cari cara sendiri untuk selesaikan. Kalau begitu, aku ke kantor lembur dan cari solusi. Di ruang kantor, Sam mondar-mandir. Tampaknya dia lagi galau. Berpikir keras, bagaimana cara mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak. Gak ada cara lain, cuma bisa begini. Masuk sebentar. Sam menelpon seorang staf. Pak Sam, Transfer uang proyek 100 miliar dari perusahaan ke rekeningku. Prosesnya sudah selesai. Ini dokumennya. Pak Sam, ini uang perusahaan. Kamu transfer saja uangnya. Bu Eni sudah bilang, perusahaan dikelola aku sepenuhnya. Kenapa kamu banyak omong? Masih mau kerja atau enggak? Cepat pergi. Staf keuangan tersebut beranjak keluar dari ruangan Sam. Dia pun meraih ponselnya, melakukan sebuah panggilan. Halo, Bu Eni. Seperti yang Anda duga, Pak Sam ingin gelapkan dana 100 miliar. Sudah direkam. Semuanya sudah direkam. Dokumen prosedur yang dia palsukan juga sudah saya dapatkan. Bagus. Kamu pura-pura nggak tahu saja. Biarkan dia gelapkan dana. Pastikan kumpulkan semua bukti. Baik, Bu Eni. Ternyata dia menelpon Bu ini untuk melapor. Sam, langkahmu itu sama persis seperti yang aku duga. Dengan tenang, setenang air yang dalam, Bu ini menyusun sebuah rencana. Halo Bu Eni, Sam sudah mulai gelapkan dana. Setelah terjadi dan buktinya sudah kuat, dia nggak perlu tetap berada di posisi manajer umum lagi. Siap-siap, nonaktifkan dia. Kamu nggak diizinkan masuk. Kamu. Halo? Pak Sam, rumah sakit Tera bahkan gak izinkan aku masuk. Dua korban ada di dalam. Kalau nggak bisa temui mereka, kita nggak akan bisa dapat surat damai. Nggak apa-apa. Aku pecat Denny dulu, ganti direktur baru saat itu. Mau lakukan apapun, terserah aku. Biar semua orang lihat akibat kalau menyinggung aku. Baik. Ayo. Rombongan pengacara San akhirnya pergi meninggalkan teras rumah sakit Tera. Rapat hari ini terutama mau membahas masalah direktur rumah sakit Tera, Pak Denny, dan berikan sanksi tegas. 2 hari lalu, Denny tanpa alasan menyuruh satpam mengusirku dengan kekerasan. Bahkan gak izinkan aku, manajer umum ini, masuk ke rumah sakit. Mendengar penjelasan dari Sam, semua anggota rapat terdiam, tak ada komentar dan pendapat. Melihat suasana rapat, kemudian Sam lanjut bicara. Mengingat perilaku Denny sangat buruk dan timbulkan dampak buruk, aku usulkan untuk pecat Denny dari jabatan direktur rumah sakit.